As-Siddiq punya dua kelebihan saat itu. Yang pertama adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang sudah lama berteman akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar sudah sangat paham tidak ada cacat pada Muhammad, tidak ada sedikit pun keraguan pada sikap, pada pribadian dan akhlaknya. Ini orang yang jujur, orang yang baik, sehingga semua yang dikatakan tidak ada bohongnya. Maka kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia menerima wahyu, pasti benar. Dan yang kedua adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang tergolong sebagai kelompok Al-Hanifiyah, yaitu orang yang tetap lurus di atas agama Ibrahim, di mana mereka tidak pernah sujud pada patung, mereka tidak pernah menyembelih atas nama patung, mereka tidak pernah berbuat kemusyrikan, kezaliman, dosa. Mereka terjaga di tengah masyarakat yang rusak. Makanya itulah yang membuat hatinya tetap terjaga. Lingkungan mungkin rusak, tetapi orang yang menjaga dirinya, maka dia memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijadikan sebagai alasan bahwa kita boleh rusak hanya karena lingkungannya rusak, tetapi jadikan justru dia sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, menjadi orang yang jumlahnya sedikit di tengah rata-rata orang rusak. Kemudian jumlah yang sedikit ini adalah jumlah yang tetap berpegang teguh pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang paling istimewa, karenanya dia adalah orang yang memiliki banyak sekali kelebihan, amal yang sangat soleh. Hatilah yang menjadi penentunya, keikhlasannya, keistimewaannya berawal dari keikhlasan hati dan keyakinan yang kokoh pada Allah, keimanan yang kuat, yang sangat teguh, yang beriman tidak pakai ragu, yang membenarkan tidak pakai bertanya. Tertulis dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memiliki berbagai kisah sejarah yang membuktikan adanya karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti karomah Umar bin Khattab adalah kebenaran firasat beliau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat muslim saat itu. Suatu hari beliau mendapatkan surat dari penakluk Mesir, yaitu sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As memimpin masuk ke Mesir. Kemudian Amr bin As bercerita bahwa dia mendapatkan aduan dari masyarakat Mesir. Saat itu masyarakat Mesir memasuki sebuah bulan, dan nama bulannya adalah nama bulan yang dipakai oleh masyarakat Mesir. Memasuki nama bulan, yang di bulan itu Sungai Nil kering. Kemudian masyarakat Mesir yang sudah takluk di bawah muslimin datang kepada Amr bin As radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Amr bin As, kebiasaan kami kalau bulan ini habis, 12 hari setelahnya kami punya kebiasaan agar Nil ini mengalir kembali. Sungai itu mengalir kembali. Kering, tidak ada air sama sekali." Kata Amr bin As, "Apa itu?" Yaitu kami biasanya mendatangi seorang gadis yang kami minta dari bapak ibunya. Kemudian nanti gadis itulah yang kami korbankan, kami lempar ke Sungai Nil. Dan biasanya setelah melakukan itu, Sungai Nil itu akan mengalir. Nah, ini tentu kebiasaan jahil. Jadi tumbal setan itu dari dulu sudah ada. Jadi seseorang bisa ditumbalkan untuk sebuah keyakinan kemusyrikan. Dan setan bisa mengganggu itu semua dan diskenariokan oleh setan. Bisa saja dia seperti kita, dia bisa menghambat Sungai Nil sehingga benar tidak mengalir. Begitu ada korban kemusyrikan baru dia alirkan, sangat bisa. Untuk itulah harus ada yang berani melawan seperti Amr bin As. Maka Umar bin Khattab yang membaca surat
Amr bin As memberikan balasan. Kata Umar, jawabanmu kepada masyarakat Mesir sudah benar, bahwa itu tidak ada dalam Islam, bahwa Islam menghapuskan yang telah lalu. Dan aku mengirimkan 1 lembar kartu, yang 1 lembar kartu itu nanti lemparkan ke Sungai Nil. Kemudian surat itu diantarkan, dan Amr bin As membaca itu, dan ada 1 surat kartu yang kemudian itu yang harus dilemparkan ke Sungai Nil. Isinya adalah min Abdillah Umar ibn Khattab ila Nil Misr, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Nil Mesir. Isi suratnya adalah, wahai Nil Mesir, kalau kamu in kunta tajri min qibalik fala tajri, kalau kamu biasanya mengalir karena kehebatan dirimu sendiri, kamu gak usah mengalir. Wa in kunta tajri lillah fajril ana lillah, tapi kalau kamu mengalirnya karena kuasa Allah, maka mengalirlah kamu sekarang karena Allah SWT. Allah mengalirkanmu. Itu isi suratnya. Subhanallah, dilemparkan itu ke Sungai Nil. Hari itu adalah hari Sabtu, disebutkan dalam riwayat hari Sabtu pagi hari. Pagi hari Sabtu dilemparkan ke Sungai Nil. Itu Nil langsung Utsman bertahan di Mekah itu beberapa hari lamanya. Masalahnya adalah di Hudaybiyah, Nabi dan sahabat sedang menunggu informasi berita Utsman tidak kunjung pulang. Nah, akhirnya tersebar sebuah isu yang tidak baik, bahwa Utsman meninggal dibunuh oleh orang Quraisy. Itu yang menyebabkan terjadinya Bai'atur Ridwan, Bai'at Ar-Ridwan namanya, yang diabadikan dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho pada orang-orang yang berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, di bawah sebuah pohon. Dulu ada pohon, yang pohon itu ditebang oleh Umar. Nanti waktu beliau menjadi khalifah, di situ muslimin berbaiat, bersumpah setia untuk menuntut balas darah Utsman. Mereka siap mati walaupun mereka tidak membawa perbekalan perang. Nah, karena mereka ada yang menduga bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya mereka berbaiat. Baiat itu akan bersalaman atau megang tangan begitu. Maka karena tidak ada Utsman, ini istimewanya Utsman di sisi Nabi. Nabi taruh tangannya, kemudian Nabi taruh tangan kanannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini untuk Utsman. Baru sahabat lain berbaiat satu-satu, meletakkan tangannya pada tangan Rasulullah SAW. Jadi tangannya Utsman digantikan oleh tangan mulia Rasulullah. Tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh para penebar fitnah setelah mereka mengepung rumahnya selama 40 hari. Utsman mengatakan, aku hari ini berpuasa karena semalam aku bermimpi, aku bertemu Rasul, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasul mengatakan, irji, innak muftirun indi gadan. Pulanglah Utsman, besok kamu akan buka puasa bersama saya di sini. Maka Utsman mengatakan, aku hari ini akan berpuasa. Hari Jumat ketika itu, di hari Kamis dia berpuasa, hari Jumat dia berpuasa. Maka kemudian Utsman sempat bertemu dengan seorang sahabat yang tetap meminta untuk melakukan perlawanan, tapi Utsman larang. Utsman mengatakan, sore ini adalah merupakan hari terakhir saya. Kalau pagi ini saya masih di dunia, maka sore nanti insya Allah saya sudah menjadi seseorang yang masuk ke dunia akhirat, sudah memasuki akhirat. Menjelang maghrib itulah masuk musuh-musuh itu, para pemberontak itu. Kemudian mereka menendang, memukul, menusuk, bahkan ada yang menusuk dada Utsman berkali-kali. Luar biasa, ada yang menarik jenggotnya dan seterusnya. Utsman jatuh tersungkur wafat. Itu adalah hari Jumat menjelang maghrib, persis seperti kalimat Nabi, Utsman, kau akan berbuka bersamaku di sini. Ini sebuah kemuliaan. Siapapun yang memusuhi Utsman, maka mereka tahu mereka bermusuhan dengan orang yang berbuka puasa bersama Nabi SAW di surga sana. Tanpa diketahui mereka dan langsung melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. علي ينام مكانه هذا الفتى يفتديه بنفسه أي أناس تحارب
Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Ali waktu itu, Ali, kamu malam ini tidurlah di tempat tidurku, berselimut dengan selimutku. Kemudian Nabi mengatakan, ini ada harta ini sekian punya fulan, orang Quraisy. Ini punya fulan, yang disebut Nabi ini adalah harta-harta yang mereka titipkan ke Muhammad SAW. Jadi uniknya bahwa orang-orang Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi saat itu, tetapi mereka percaya betul bahwa tempat yang paling aman menyimpan harta hanya Muhammad. Unik, mereka percaya amanahnya. Tapi saat Nabi menyampaikan, mereka tidak percaya. Tentang Islam Nabi sampaikan, mereka menolak. Ali bin Abi Thalib menuruti perintah Nabi. Padahal suasananya sangat genting. Mengapa? Karena seluruh keluarga besar Quraisy yang tidak beriman sepakat untuk mengirim para pemuda dari keluarga besar masing-masing untuk mengepung rumah Muhammad SAW. Dan masing-masing harus ikut serta di dalam menghabisi nyawa Muhammad SAW. Itu artinya bahwa kalau kemudian Ali tidur di tempat tidur Nabi, Ali berselimut dengan selimut Nabi, kemudian mereka memaksa masuk pintu rumah Nabi malam itu, tanpa mereka melihat siapa yang tidur, langsung mereka tebas, berarti Ali akan mati. Tapi inilah keberaniannya, kepasrahan yang tinggi atas ini perintah asal ini adalah perintah Rasulullah SAW. Yang menuju Al-Haura di wilayah Syam. Talha bin Ubaidillah disebut Nabi sebagai orang yang mendapatkan pahala ikut perang Badar, dan oleh Nabi SAW dibagi dari harta rampasan perang. Ini hal yang menarik buat pelajaran bagi kita semuanya. Habasahumul udhr, kata Nabi, mereka tidak ikut bukan karena tidak mau, tapi karena mereka punya halangan, mereka punya udhr. Dan inilah yang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat kita kenal, dimasukkan hadis ini dalam bab al-ikhlas wa ihdar niyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Apa artinya? Artinya adalah kita mungkin sekali waktu berhalangan dalam beramal, tetapi jangan pernah niat kita berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan disinilah yang sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa niyatul mar'i khairun min amalih, bahwa niat seseorang. Ia teramat sedikit meriwayatkan hadis. Ada pertanyaan seseorang di zaman itu kepada Zubair, mengapa wahai Zubair, engkau tidak banyak meriwayatkan hadis seperti sahabat-sahabat yang lain? Jawaban Zubair luar biasa. Zubair mengatakan, karena saya pernah mendengar hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Zubair radhiyallahu anhu tentu tidak mungkin berdusta. Ini orang di zaman masuk surga, ini orang mulia. Zubair juga pasti sudah mendengar dari Nabi SAW. Tapi lihat, Zubair yang sudah mendengar saja dari Nabi sangat khawatir. Jangan-jangan nanti ada kalimat yang tidak diucapkan Nabi, kemudian saya katakan ini dari Nabi. Dan jangan-jangan ini teranggap sebagai dusta yang sengaja. Kalau dusta sengaja, neraka. Harusnya ini menjadi teguran. Tidak boleh semua orang bicara tentang ilmu. Untuk hal-hal yang tertentu, hal ilmu-ilmu yang sangat tidak boleh semua orang bicara tentang ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata ayat. Tanyalah pada ahli dzikr, ahli ilmu, kalau kalian tidak tahu. Ada tempat bertanya. Tidak boleh sembarang orang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa. Hanyalah pakaian yang menempel di badannya. Abdurrahman bin Auf mencontohkan pada kita, beliau hijrah ke kota Madinah, dia tinggalkan seluruh harta. Jelas musibah untuk sebuah bisnis. Tapi memang ketika semua yang dikorbankan karena Allah, tidak ada kata musibah. Semua yang dikorbankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan ganti yang lebih mulia, lebih baik dari yang ia tinggalkan, yang ia miliki sebelumnya. Dan lihat bagaimana kepindahan ke kota Madinah. Dia hanya membawa baju yang menempel di badannya. Dia tidak membawa apa-apa. Tentu sekarang dia tidak punya rumah, dia tidak punya harta, bahkan dia hanya pakaian yang dia pakai. Sampai kemudian di kota Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor. Kegelisahan atas anugerah kekayaan yang dimilikinya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu suatu saat datang kepada ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Kemudian mengeluh lagi. Apa keluhannya? Dia tidak mengeluh karena miskin.
Dia tidak mengeluh karena khawatir hartanya habis, bangkrut, tidak sama sekali. Justru yang dia khawatirkan, kenapa saya sangat kaya? Hari ini di mana ada orang seperti itu? Tunjukkan, subhanallah. Ada orang kaya raya, dia khawatir dengan kekayaannya. Dia katakan, ya ummah, wahai bunda, wahai ibu, saya ini sangat kaya, saya khawatir kekayaan ini menghancurkan saya. Maka bagaimana ini? Maka kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya bunayya anfik, nak, infakkan hartamu. Hal itu yang akan menyelamatkan kamu. Maka tadi dia infakkan harta itu sedemikian luar biasa. Ini pelajaran mahal bagi kita. Andai harta itu dipegang oleh orang sebaik Abdurrahman bin Auf, andai perekonomian itu dikendalikan oleh orang beriman seperti Abdurrahman bin Auf. Begitu lihat saat datang, kemudian Nabi SAW meletakkan anak panah di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasul berkata, irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Panahlah Sa'ad, panahlah mereka, tebusanku adalah ibuku dan ayahku. Kalimat fidaka abi wa ummi, tebusan untukmu adalah ibuku dan ayahku. Artinya aku pertaruhkan ayahku dan ibuku untuk dirimu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa belum pernah Nabi SAW menyebut dua orang tuanya sekaligus, ayahnya dan ibunya, yang dijadikan sebagai sebuah jaminan pengorbanan untuk memuji seseorang kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebuah pujian yang luar biasa. Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Maka saat panah, begitu dipanah oleh Sa'ad, tepat mengenai di antara kedua matanya, dan tersungkurlah orang itu. Nabi tertawa. Nabi SAW tertawa melihat, memang ini keahlian yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa, Allahumma saddid rumyatah. Ya Allah, berikan bidikan anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bidikan yang sangat tepat. Karenanya berlatih anak panah oleh Umar bin Khattab diperintahkan. Bahkan Umar yang mengatakan, alimu auladakumus sibaha warrimaya rukubal khail, ajari anak-anak kalian. Menunjuk Said bin Zaid sebagai gubernur pertama Muslim yang memerintah Damaskus. Said bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika dia memimpin beberapa lama Damaskus, kemudian dia mengirim surat kepada Abu Ubaidah yang terus melanjutkan jihadnya di seluruh negeri Syam. Isi suratnya adalah bahwa sesungguhnya Anda, wahai Abu Ubaidah, tidak lebih berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah dibandingkan saya. Artinya bahwa dalam jihad ini saya pun berhak untuk mengikutinya. Maka carikan orang yang lebih mau untuk mengurusi Damaskus dibandingkan saya, dan izinkan saya untuk melanjutkan jihad ini. Maka kemudian Abu Ubaidah memahami kalimat itu, dan kemudian Abu Ubaidah mengutus seseorang yang lain untuk menggantikan kepemimpinan Said bin Zaid di Damaskus, dan Said bin Zaid memilih untuk ikut di medan pertempuran bersama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu majma'in. Wahai Abu Ubaidah, mengapa tidak kau beritahukan sejak awal kau menerima surat ini? Mengapa kau sembunyikan? Abu Ubaidah mengatakan bahwa aku tidak mau mengacaukan konsentrasimu dalam memimpin pertempuran. Ini bukan masalah, bukan kata Abu Ubaidah bahwa bukan karena dunia kita bekerja, bukan karena dunia kita beramal. Ini urusannya bukan urusan kepemimpinan, siapa menjadi pemimpin atau bukan pemimpin. Urusannya sederhana. Bukankah pergantian pemimpin dengan cara selesai perang bisa disampaikan? Bukan di saat orang sedang konsentrasi kemudian akan merusak suasana, akan merusak semangat. Untuk itulah, maka ini juga perlu dicontoh. Kelapangan hati seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dengan ketulusan hati dia mengatakan, bukan karena dunia kita bekerja. Kita semua beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak penting juga. Dan Khalid pun mengeluarkan kalimat yang sangat indah. Kata Khalid, tidak ada masalah. Saya pun berjihad bukan karena Umar, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu tidak turun semangat Khalid, tidak berhenti semangat Khalid, karena dia beramal berjihad bukan karena dia menjadi panglima, tapi karena berjihad fisabilillah, dan juga bukan karena Umar, juga bukan karena siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, meski ia berstatus sebagai pemimpin tertinggi di wilayah Syam, Umar radhiyallahu anhu ketika berkunjung ke rumah Abu Ubaidah di negeri Syam, masuk ke rumahnya dan menangis karena melihat rumah yang sangat sederhana. Masuk ke dalam rumahnya hanya ada tameng, ada pedang, tidak ada banyak yang dijumpai, tidak ada perkakas mewah yang kita bayangkan seorang pemimpin besar beberapa negeri hari ini.
Bukan seperti itu. Dan Umar menangis. Umar mengatakan bahwa kita ini semua sudah berubah karena dunia. Kita telah diubah oleh dunia, kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah. Maka kekaguman Umar kepada Abu Ubaidah sungguh sangat luar biasa. Karena ternyata inilah bukti kebenaran bahwa ini orang amanah. Karena Rasul tidak pernah salah menyampaikan bahwa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah orang paling amanah di umat ini. Dan kesederhanaan itu memang ditunjukkan bahwa dia punya gaji yang resmi, gaji sah. Bahkan Umar pernah mengirimkan uang dalam jumlah sangat besar, halal, untuk pribadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sampai kemudian Umar mengatakan kepada seseorang, ini uang aku kirimkan, coba kau lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap uang itu, untuk semakin memberikan pelajaran pada siapapun kita. Inilah orang amanah itu, inilah orang sederhana itu, inilah pemimpin besar itu. Uang yang didapatkan dari Umar dibagikan oleh Abu Ubaidah kepada seluruh masyarakatnya. Abu Ubaidah, Umar semakin mengagumi pribadi seorang Abu Ubaidah karena kesederhanaannya, karena kepemimpinannya, dan karena amanahnya. Kesederhanaan dan sifat amanah yang dimiliki Abu, maka diperintahkan salah seorang sahabat untuk mencari Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ditemukan tidak berdaya menahan sakit di badannya. سعد لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننظر إليك في الأحياء أنت أم في الأموات. Catatan sejarah menyebutkan sebanyak 70 luka menghiasi tubuh Sa'ad di perang Uhud, tapi tidak ada kesedihan di wajahnya. Apalagi ketika dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencarinya. Sa'ad bin Rabi menjawab bahwa ia sudah mencium harumnya surga. Bahkan hingga menjelang ajalnya tiba pun, Sa'ad masih sempat menitipkan pesan kepada kaumnya. Ia katakan, tidak ada alasan kalau Nabi sampai celaka, sementara mata kalian masih bisa berkedip. قومك من السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم لا حجة لكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. Disebutkan dalam riwayat bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang juga orang asli Khazraj itu yang tergerak untuk biar saya Rasulullah yang mencari Sa'ad bin Rabi'. Maka Anas yang berkeliling mencari di antara mereka yang terluka atau mereka yang sudah meninggal, dicari di mana Sa'ad bin Rabi'. Begitu dijumpai, ternyata Sa'ad bin Rabi' penuh dengan luka tusukan dan berdarah-darah. Terlihat bahwa dia sudah di menjelang akhir kehidupannya. Maka Anas menyampaikan pesan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Rabi'. Kata Anas, Rasulullah SAW menyampaikan salamnya untukmu wahai Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Sa'ad bin Rabi' mengatakan bahwa sampaikan salamku kembali untuk Rasulullah SAW. Anas berkata, apa yang kau jumpai wahai Sa'ad bin Rabi' sekarang ini? Apa yang kau rasakan? Sa'ad bin Rabi' mengatakan bahwa aku sudah bisa mencium aroma surga. Subhanallah. Aku sudah bisa mencium aroma surga. Maka kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan wahai Anas kepada kaummu. Artinya kepada kaum Khazraj. Itu adalah kaum dia. Sampaikan kepada kaummu wahai Anas bahwa tidak ada alasan kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai Nabi terluka atau sampai Nabi celaka sementara mata kalian masih bisa berkedip. Tidak pernah ada, saya tidak pernah bisa memaafkan itu. Dan kalian punya tanggung jawab dalam baiat bahwa kalian harus membela Rasulullah SAW seperti kalian membela keluarga kalian sendiri. Begitu Anas bin Malik kembali ke Rasulullah SAW, kemudian Anas menyampaikan apa yang didialogkannya dengan Sa'ad bin Rabi', maka Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah merahmatinya. Ini adalah orang yang menasihati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik saat masih hidup ataupun dia menjelang meninggalnya. Subhanallah, pelajaran sangat amat berharga dari seorang Sa'ad bin Rabi' pada kita semuanya. Sa'ad bin Rabi' karena dia punya amanah. Amanahnya sejak di baiat adalah kamu bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah kau pimpin. Karenanya sampai dia meninggal, amanah dia pegang erat. Siapapun yang punya amanah, bertanggung jawablah pada amanah itu. Kalau amanah itu ada pada kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, maka teruslah laksanakan, lakukan amanah itu sesuai yang diamanahkan pada kita. Karena amanah Sa'ad bin Rabi' adalah
meluruskan masyarakatnya, membimbing masyarakatnya, menasihati masyarakatnya, maka sampai di ujung nafasnya pun Sa'ad bin Rabi masih menyampaikan pesan kebaikan. Pesannya adalah bahwa kalian harus menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak boleh terluka sama sekali selama mata kalian masih bisa berkedip. Tidak ada alasan untuk itu. Menghadap Sang Pencipta. Saat dia sedang sakit, kemudian sakit mau menjelang meninggalnya, kemudian dikunjungi oleh seseorang. Orang itu melihat Abu Hurairah menangis, kemudian bertanya, "Mengapa Anda menangis?" Abu Hurairah mengatakan bahwa, "Aku tidak menangis karena dunia kalian. Aku tidak menangisi dunia kalian. Aku menangis karena sungguh panjang perjalananku setelah ini, dan sungguh sedikit perbekalanku. Setelah ini aku akan naik, hanya ada surga dan neraka, dan aku tidak tahu aku ada di mana." Subhanallah. Orang mulia masih berpikir seperti itu. Maka mari jangan tertipu oleh amal-amal kita. Kita selalu menjadi orang yang merendahkan hati kita, selalu memunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan amal dan ilmu yang bermanfaat. Pada tahun 57 Hijriah, di usianya yang ke-80 tahun, ia tutup usia dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di Madinah. Kehidupan singkat Abu Hurairah bersama sang Nabi berhasil menoreh sejarah panjang yang abadi.